Halo guys, perkenalkan nama saya Albian Dika Chandra dan kali ini saya akan mereview HP bekas X-Root X-Ram. Dan dulunya HP ini adalah HP goib dan lawan dari Redmi Note 5 pada zamannya, yaitu Asus Zenfone Max Pro M1. Di dalam kotak Asus Zenfone Max Pro M1 terdapat handphonenya itu sendiri, kitab-kitab atau dokumen, kabel charger dan adapter 5V 2A, casing, dan SIM ejector. Tapi dalam frame ini SIM ejectornya sudah hilang dan casingnya tidak tahu harus ditaruh di mana. HP ini pada zamannya merupakan alat berat dari Redmi Note 5, yaitu handphone spesifikasi price to performance yang baik. Dengan spesifikasi chipset Qualcomm Snapdragon 636, RAM dan memori internal 4/4 GB yang saya pakai saat ini, kamera 13MP untuk lensa utama, 5MP untuk depth sensor, support perekaman video 4K 30fps untuk kamera belakang, kamera depan 8MP, dan untuk OS yang bawaan masih pabrik Android Oreo. Support sampai Android 10, meskipun saat video ini dibuat masih versi beta, dan tentunya baterai 5000 mAh. Dimensi dan berat Asus Zenfone Max Pro M1 pada masanya cukup tebal dan berat. Memiliki dimensi 159mm x 76mm dan 8,5mm dengan berat 180 gram yang wajar karena menggunakan bodi metal. Dengan desain untuk sekarang cukup jadul dengan modul 2 kamera vertikal di depan dengan LED flash, logo Asus, dan fingerprint. Di sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol power. Untuk di bagian depan terdapat layar beresolusi Full HD Plus 1080x2160 pixel dengan rasio 18:9 yang belum berponi. Kamera depan 8MP, sensor-sensor, LED flash, dan LED notification yang hanya menampilkan dua warna, yaitu hijau dan merah. Di sisi kiri hanya terdapat SIM tray 3 slot, 2 SIM dan 1 microSD. Sisi bawah ada headphone jack 3,5mm, charging port yang masih micro USB, mic, dan speaker. Untuk hasil perekaman foto dan video Asus Zenfone Max Pro M1 menurut saya cukup bagus. Hasilnya jernih dan detail untuk luar ruangan yang cukup cerah, tetapi nggak pas untuk kondisi dalam ruangan dan low light. Mungkin ada hal yang mempengaruhi hasil perekaman foto dan video seperti aplikasi kamera belakang, tuning custom ROM, dan Gcam yang dipilih. Untuk baterai, setelah dipakai 2 tahun, mulai terasa penurunan performa, karena untuk baterai 5000 mAh sudah di bawah rata-rata. Dengan mendapatkan SOT 6 jam lebih 10 menit, Wi-Fi dan SIM 1 standby, main Mobile Legends 3 match dengan high frame rate, sosmed, dan YouTube. Untuk kecepatan pengisian baterai, HP ini termasuk biasa saja, atau bahkan cukup lambat karena hanya bisa mencapai input sampai 5V 2A 10W. Dari 7% sampai 94% memerlukan 2 jam 18 menit dan bisa dilihat dari grafik dan screenshot di sini.
kesimpulannya, menurut saya, setelah pemakaian 2 tahun, performanya masih cukup mumpuni, apalagi harga bekasnya sudah turun. Performa yang masih mumpuni dan baterai yang besar menjadi selling point yang recommended untuk dibeli. Untuk kameranya, masih bisa diakali dengan Gcam agar hasilnya menjadi lebih baik lagi dari kamera bawaan. Meskipun tidak semua orang menyukai desain yang sudah lawas, tetapi untuk orang yang mencari performa, HP ini masih layak untuk dibeli dengan harga second. Apalagi HP ini mudah dibuat untuk custom ROM. Dengan faktor yang harus diperhatikan seperti pengecasan yang kurang cepat untuk zaman sekarang, bezel atas dan bawah yang cukup tebal, dan layar belum diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 3. Demikian review HP bekas Asus ZenFone Max Remote X-Root E-Custom dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan daripada kelebihannya. Thank you yang sudah menonton dan have a nice day.